الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan kesempatan, kesehatan, sehingga kita berkumpul di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmah dan inayahnya kepada kita sekalian. Dan semoga Allah Jalla wa Ala mencatat kedatangan kita dalam majlisul ilm sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikannya sebagai wasilah yang mengantarkan kepada surganya. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya kemudahan menuju surganya. Sehingga dalam perkara-perkara seperti inilah falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kaum muslimin berlomba-lomba dan bersegera untuk meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah,
dalam Kitabul Ilm dari hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersama para sahabat sedang berhalaqah di masjid beliau. Lalu kemudian lewatlah 3 orang di hadapan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka tidak memperdulikan halaqah yang ada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun langsung pergi meninggalkan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan 2 orang yang lainnya masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara 2 orang yang masuk ke dalam masjid Nabi, salah seorang dari keduanya berjalan menuju halaqah. Melihat ada tempat yang kosong, maka dia pun duduk bersama dengan orang-orang yang duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua duduk di belakang dan tidak bergabung di dalam halaqah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang menyampaikan wasiat-wasiat dan nasihatnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan kalimat-kalimatnya, maka beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bin nafaris thalathah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 keadaan, tentang keadaan 3 orang yang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah, wa amma tsani fastahya Allahu minhu, wa amma tsalitsu fa'adbara dhahiban fa'arada Allah azza wa jalla anhu. Maukah aku kabarkan pada kalian tentang keadaan 3 orang tadi? Adapun yang satunya yang duduk di halaqah bersama para sahabat, maka dia hendak mencari perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan kepadanya perlindungan. Sedangkan yang kedua yang duduk di belakang, maka dia malu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun malu darinya. Adapun yang ketiga, maka dia pergi begitu saja dan berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang menghidupkan majalisul ilm, yang di dalamnya disebut asma'ullah, dan dihidupkannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzakal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidaklah sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membacakan salah satu maqalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zufairi hafizahullah ta'ala, yang berjudul Ar-Rakaizul Ashar Lit-Tahsil Al-Ilmi, 10 perkara-perkara inti atau 10 yang merupakan prinsip-prinsip untuk mendapatkan ilmu. Di mana di dalam makalah ini beliau menyebutkan poin-poin yang sangat penting sekali yang perlu diperhatikan bagi mereka yang hendak menuntut ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab
al-ilmu asy-syar'i merupakan ilmu yang sangat luas sekali, yang apabila seorang tidak mengerti tentang qawaid dan dawabit, ketentuan-ketentuan di dalam menuntut ilmu, maka dikhawatirkan dia akan meninggalkan sekian banyak dari kebaikan ilmu tersebut, dan dikhawatirkan dia tidak akan mencapai kepada tujuan sebagaimana yang telah dicapai oleh para ulama dan orang-orang yang telah berhasil dalam menghasilkan ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita baca dari makalah ini kita fahami dengan benar, lalu kemudian kita mencoba untuk mempraktekkannya, mentatbiq, mengaplikasikan dalam kehidupan kita dan dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan bimbingan untuk mendapatkan ilmu dan memahaminya serta mengamalkannya. Dan makalah ini direkomendasi oleh salah seorang asy-syaikh yang ma'ruf, dan beliau adalah salah seorang mufti di Saudi Arabia, Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Maka kita langsung memasuki kitab ini dan mengambil faedah-faedah dari apa yang disebutkan. Yang pertama adalah kalimat yang singkat dari Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqad 'arada 'alayya akhuna fillah. Dan saudara kami karena Allah telah memperlihatkan kepadaku, yaitu saudara kami Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi, kalimatahu allati katabaha, kalimat-kalimatnya yang dia tulis, anir rakaiz allati yanbaghi li talibil ilmi an yaslukaha, tentang perkara-perkara inti yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk menempuh cara-cara tersebut. Fara'aituha kalimatan mumtazah, maka aku pun melihat yang beliau tulis adalah merupakan kalimat yang sangat bagus sekali. Wuffiqa fiha ila hasri ar-rakaiz allati yahtaju ilaiha talibul ilm, di mana penulisnya telah mendapatkan taufik dalam penulisannya tersebut dalam menentukan atau membatasi perkara-perkara inti yang sangat dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Wat tadlil 'alaiha min al-kitab was sunnah, dan menyebutkan dalil atas perkara-perkara inti dan prinsip tersebut dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wabil jumlah, dan kesimpulannya, faqad ajada wa afada fajazahu Allahu khaira, bahwa penulis ini telah baik dalam menulisnya dan telah memberikan faedah. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadanya. Wa baraka fi, dan semoga Allah memberikan barakah padanya. Wa katsara min amsalih, dan semoga Allah memperbanyak orang-orang yang semisal beliau. Wa inni la ahuthu tullabal ilm ala hifdhi hadhihi ar-rakaiz wal inayati biha, dan sesungguhnya aku mendorong
menganjurkan kepada para penuntut ilmu untuk menghafal perkara-perkara prinsip ini dan memperhatikannya. Wabillahi at-taufiq, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik. Lalu setelah itu kita masuk pada inti pembahasan. Berkata Syekh Abdullah bin Salfiq Ad-Dhufairi, hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fahadhihi kalimatun yusrah atau yasirah. Wallahu alam, apakah ini terjadi kesalahan dalam penulisan atau memang demikian keadaannya. Apabila tanpa ya maka dibaca yusrah, atau kalau ada ya maka dibaca yasirah. Karena memang dalam beberapa penulisan, dari apa yang saya lihat dari makalah ini, ada sedikit kekeliruan dalam penulisan. Seperti terkadang huruf ya yang ditulis dengan tanpa menggunakan 2 titik bagian bawah. Terkadang pula sebaliknya, al-alif yang terlipat itu ditulis seperti huruf ya yang memakai 2 titik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fahadhihi kalimatun yusrah atau yasirah, maka ini merupakan kalimat-kalimat yang mudah fi bayani al-ususil muhimmah, dalam menjelaskan pondasi-pondasi yang penting, allati yahtajuha as-saliku maslaka talabil ilm, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Tentunya apabila disebutkan ilmu secara mutlak, maka yang dimaksud adalah al-ilmu asy-syar'i, ilmu al-kitab was sunnah. Dan demikian pula yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan ilmu. Maka yang dimaksud adalah keutamaan al-ilmu syar'i, ilmu dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi oleh Allah beberapa derajat. Yang dimaksud orang-orang yang diberikan ilmu adalah mereka yang memahami ilmu kitab was sunnah, bukan yang lainnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, narfa'u darajatin man nasha', kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Para ulama tafsir mengatakan kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, ay bil ilmi wal iman, dengan ilmu dan keimanan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, apakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentunya adalah tidak sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka-mereka yang diberikan ilmu, yang dengannya mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sungguh kami telah muliakan sebahagian nabi atas sebahagian yang lainnya. Kata Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhu,
yang dimaksud Allah mengutamakan sebagian nabi atas sebagian yang lainnya, ay bil ilm, yaitu dengan ilmu. Maka yang dimaksud dari setiap nusus yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah ilmu kitab was sunnah, al ilmu syar'i. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki padanya kebaikan, maka Allah menjadikan dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah, Alkitab dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan, kullul ulumi siwal qur'ani masyghalah illa al-hadits wa illa al-fiqh fi ad-din fal ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka min waswas asy-syayatin. Setiap ilmu, kata beliau, selain dari Al-Qur'anul Karim adalah menyibukkan, ada yang tidak bermanfaat, dan bahkan ada ilmu yang mendatangkan kemudaratan selain dari Al-Quran, kecuali mempelajari hadis dan kecuali mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, ilmu yang benar adalah yang terdapat di dalamnya haddatsana. Yang dimaksud haddatsana adalah silsilah perawi, yaitu hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu agama ini merupakan warisan, bukan sesuatu yang dibentuk atau sesuatu yang boleh diperbaharui dengan inovasi-inovasi terbaru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ilmu syar'i ini merupakan warisan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga untuk mengambil warisan tersebut maka diharuskan dengan sanad. Diharuskan dengan sanad secara bersambung yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu, kata Imam Syafi'i, yang terdapat di dalamnya haddatsana wa ma siwa dzak min waswasis syayatin. Adapun selain dari itu, maka itu adalah merupakan waswas dari syaitan. Dan penyair yang lain ada yang mengatakan, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina qawli faqih. Yang dimaksud ilmu itu adalah qala Allah, berfirman Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Qala rasuluhu, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala as-sahabatu, perkataan para sahabat. Dan tidak ada yang lain, dan tidak ada penggantinya. Bukanlah ilmu ketika engkau hendak menyamakan antara perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seorang faqih. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang itu mengatakan, tapi hadis ini bertentangan dengan perkataan guru kami. Tapi hadis ini bertentangan dengan perkataan Imam Fulan. Maka ditolaklah hadis disebabkan karena dia hendak berpegang dengan perkataan seorang dari kalangan manusia, walaupun dia seorang alim. Maka itu bukanlah ilmu. Ilmu itu adalah apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Amr Al-Auza'i
Abdurrahman bin Amr rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ilmu ma jaa bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fama kana ghaira dzalik falaysa bil ilm. Ilmu itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh para sahabat? Kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang menjadi ijma' dan ijtihadnya para sahabat. Selain dari itu, maka tidak dinamakan al-ilmu asy-syar'i. Sehingga dari sini telah jelas bagi kita sudah punya rujukan bahwa dalam mempelajari agama ini tidaklah didasari dengan akal semata dan tidaklah didasari dengan pemikiran-pemikiran manusia, namun bersumber dari sumbernya yang jernih, dari yang mengajarkan pada kita agama ini, dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan tatkala beliau menjelaskan tentang al-ilm, kata beliau, al-ilmu tabaqat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah Al-Quran was sunnatu idza thabatatis sunnah. Yang pertama adalah Al-Quran dan as-sunnah apabila sunnah tersebut sahih, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-ijma'. Ijma' al-ummah yang menjadi kesepakatan dari kalangan umat ini. Yang ketiga adalah ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, atau perbuatan mereka dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain, yang biasanya diistilahkan oleh sebagian dari kalangan al-usuliyin, mereka mengatakan ijma' sukuti. Ijma' sukuti, yaitu ijma' yang tidak ada takrir dari mereka, namun diamnya mereka menunjukkan setujunya terhadap ucapan tersebut, dan tidak dinukilkan bahwa mereka menyelisihi. Yang keempat adalah perselisihan yang ada di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan, misalnya ada dua pendapat dari kalangan para sahabat, maka jangan kita mendatangkan pendapat yang berikutnya. Terjadi perselisihan tiga pendapat dari kalangan para sahabat, maka jangan kita mendatangkan pendapat yang keempat. Karena sesungguhnya perselisihan yang terjadi di antara mereka cukuplah bagi kita untuk melihat yang mana di antara pendapat mereka yang mendekati al-haq, yang mendekati Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari perselisihan mereka. Sebab apabila kita membuat perselisihan yang baru, pendapat yang baru yang tidak berasal dari mereka, dari kalangan para ulama salaf, maka kita semakin jauh dari pendapat yang sebenarnya. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di saat beliau mengatakan, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqak. Jangan engkau berbicara dalam satu permasalahan yang tidak ada imam yang berbicara dalam permasalahan itu sebelum kamu. Kamu tidak memiliki salaf pendahulu, lalu kemudian kamu menganggap bahwa kamu sudah menjadi seorang mujtahid, lalu membuat pendapat sendiri keluar dari apa yang telah diucapkan oleh para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang kelima, kata Imam Syafi'i, yaitu mengkiaskan terhadap tabaqah-tabaqah sebelumnya. Jadi ini urutan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Pertama adalah Alkitab dan
as-sunnah. Yang kedua, ijma'. Yang ketiga, ucapan para sahabat dan tidak ada yang menyelisihi. Yang keempat, perselisihan dari kalangan para sahabat. Yang kelima adalah mengkiaskan kepada 4 tingkatan yang sebelumnya. Namun Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan wala yusaru ila syai' ghairil kitabi was sunnah wa huma mawjudan. Tidak diperbolehkan kita menuju kepada tingkatan-tingkatan di bawah daripada Alkitab dan Sunnah selama Alkitab dan As-Sunnah itu ada. Selama Alkitab dan As-Sunnah itu ada, maka jangan kita meninggalkannya. Ya. Wa innama yu'khadul ilmu minal a'la. Sebab ilmu itu diambil dari atas. Dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita telah mengetahui ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka di sini kita akan memasuki beberapa adab dan poin-poin yang menjadi prinsip yang hendaklah ditempuh oleh seorang penuntut ilmu dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, hafizahullah, usi wa udzakiru biha nafsi wa ikhwani. Aku mewasiatkan dan mengingatkan kepada diriku dan kepada saudara-saudaraku. Fa inna man rama talab al-ilmi wa arada tahsilahu fala budda min rakaiza wa ususin 'asharah. Karena sesungguhnya orang yang hendak mencapai talabul ilm, mendapatkan ilmu dan ingin menghasilkannya, maka hendaklah dia menjalani 10 dari poin-poin inti atau yang menjadi pedoman-pedoman pokok bagi seorang penuntut ilmu dalam mempelajari al-ilmu asy-syar'i ini. Dan ini sangat penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kita mendapati banyak dari kalangan mereka yang semangat dalam menuntut ilmu, akan tetapi tidak memiliki qawaid, tidak memiliki dhawabit di dalam menuntut ilmu, sehingga dia menuntut ilmu secara serampangan, tidak ada aturan. Berjalan sekian bulan bahkan bertahun dia menuntut ilmu. Setelah dia mengoreksi dirinya, ternyata dia tidak menghasilkan banyak ilmu, padahal dia sudah bertahun-tahun menuntut ilmu. Seakan-akan tidak ada hasil. Apa penyebabnya? Penyebabnya disebabkan karena dia tidak menempuh cara-cara yang telah ditempuh oleh para ulama ussalaf dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari jenjang-jenjang ilmu tersebut. Sehingga orang-orang yang seperti ini itu sangat mudah sekali terkena penyakit al-fatrah atau futur, ya, kebosanan dalam menuntut ilmu. Bertahun-tahun dia merasa tidak banyak faedah yang dia dapatkan, sehingga lama-kelamaan dia bosan, lalu akhirnya dia pun meninggalkan talabul ilm. Sehingga keadaannya waliyadzubillah di antara mereka ada yang berbalik, yang dahulunya Masya Allah semangat dalam menghidupkan sunnah, lama-kelamaan berubah, akhirnya malu ketemu dengan para tulabul ilm, malu ketemu ikhwan, ya, dan mengasingkan dirinya, maka jadilah dia seperti orang-orang awam yang lainnya. Dan ini musibah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga seseorang hendaklah mengikuti poin-poin yang inti yang disebutkan oleh beliau di sini. Lalu kemudian dia berusaha untuk menerapkannya dengan penuh kesabaran. Sebab ilmu itu dituntut tidaklah sekaligus. Tidak dengan satu hari kita bertemu dalam daurah, lalu setelah itu pulang keluar menjadi Syekhul Islam. Tidak demikian keadaannya, ya. Atau misalnya sebulan sudah mengikuti daurah 4 kali setiap pekan,
atau setahun. Ya, tinggal dikalikan berapa pekan itu. Lalu kemudian keluar dengan entengnya dia mengatakan si fulan mubtadi', si fulan ahlul bid'ah, si fulan kafir musyrik, si fulan keluar dari Islam, si fulan fasik, sehingga tidak tinggal lagi orang yang terselamatkan dari penyimpangan kecuali dia. Allahul musta'an. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fenomena yang seperti ini tidak jarang kita mendapatkan orang-orang yang tidak teratur dalam menuntut ilmu sehingga tidak menghasilkan ilmu yang banyak dan tidak sukses seperti suksesnya orang-orang yang mungkin dahulu selevel dan setingkat dengan mereka dan sama-sama dahulu mereka dalam memulai menuntut ilmu. Kadang-kadang ada yang bersamaan mempelajari ilmu, namun yang satunya ini dengan konsistennya dia dalam mempelajari ilmu din, setahun 2 tahun sudah terlihat dia mengambil manfaat yang cukup banyak. Sementara temannya yang satu karena tidak memiliki dhawabit dalam menuntut ilmu, maka ilmunya hilang begitu saja, ya, seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Maka dibutuhkan bagi setiap talibul ilmu untuk menempuh cara-cara yang mengantarkan mereka pada ilmu yang bermanfaat. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebuah kisah dalam kitabnya Tarikh Al-Khatib, bahwa ada salah seorang yang dia hendak menuntut ilmu, lalu kemudian dia menuntut ilmu beberapa tahun. Setelah itu dia melihat dirinya, ternyata dia tidak mampu memahami ilmu yang dia pelajari. Dan dia merasa bahwa dia bukan orangnya untuk menuntut ilmu. Dan itu bukan bidangnya. Akhirnya dia bosan. Lalu kemudian dia meninggalkan talabul ilmu. Lalu satu ketika dia duduk, di depannya ada tetesan-tetesan air yang jatuh mengena batu yang keras, lalu kemudian di atasnya ada tetesan-tetesan air, setetes demi setetes jatuh. Lalu dia perhatikan air tersebut, dan dia melihat batu itu. Dan ketika dia melihat batu, tempat jatuhnya tetesan air tersebut, ternyata batu itu berlubang. Subhanallah. Dia pun takjub melihatnya. Bagaimana mungkin tetesan air yang demikian lembutnya, ya, bisa melubangi batu yang demikian kerasnya? Lalu dia berpikir bahwa hati saya ini tidaklah sekeras batu ini, dan ilmu tersebut tidaklah selembut air. Kenapa saya tidak bisa memahami ilmu itu? Kenapa saya tidak bisa, ya, lebih bisa daripada air yang jatuh setetes demi setetes sehingga melubangi batu yang keras? Saya harus bisa memahami ilmu. Akhirnya dengan itu dia mengambil faedah. Maka dia kembali ke halaqah ilmu dan belajar penuh kesabaran, bagaikan tetesan air yang jatuh setetes demi setetes. Terus dia belajar sedikit demi sedikit, ya. Al-yawma ilmun wa ghadan mithluhu. Hari ini dia belajar ilmu dan besoknya dia pun belajar ilmu terus, ya, ma'al ayyami wal layali, bersama dengan malam dan siang silih berganti dalam keadaan dia terus memurajaah ilmunya. Maka dia pun diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu, maka dia pun menjadi seorang tokoh dalam ilmu yang disebutkan bahwa orang ini alim dalam ilmu nahwu, bahkan menjadi rujukan kaum muslimin dalam mempelajari ilmu tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa hendaklah kita memperhatikan apa yang harus kita tempuh dan apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita di saat kita berpijak dalam menuntut ilmu. Kata beliau,
Awalan, yang pertama, al-isti'anatu billahi azza wa jal, mengharapkan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mar'u dha'ifun, seseorang itu lemah. La hawla wa la quwata lahu illa billah, dia tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza wakkala ila nafsihi halaka wa dha', kalau dia menyerahkan segala urusan itu kepada dirinya, tidak menyandarkan urusan itu kepada Allah, maka dia akan binasa dan dia akan terlantar. Wa idza wakkala amrahu ila Allah ta'ala wasta'ana bihi ala talabil ilm fa inna Allah ta'ala yu'inuh. Dan apabila dia menyerahkan urusannya itu kepada Allah dan mengharapkan pertolongan dari Allah dalam menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa qad hatha Allah azza wa jalla ala dhalika fi kitabihil karim, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan untuk mengharapkan pertolongan kepadanya di dalam kitabuhu al-karim, yaitu dalam Al-Quran al-Karim. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mengharapkan pertolongan. Mengharapkan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan dalam beribadah, diberikan kekuatan dalam menuntut ilmu. Sebab kalau bukan Allah yang membimbing kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu mendapatkan ilmu tersebut. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjadi pencukupnya. Allah yang mencukupi dia dari apa yang dia butuhkan. Ai kafi, yaitu yang mencukupkan dia. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian termasuk dari kalangan orang-orang yang mukmin. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, di mana burung tersebut pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, lalu kemudian dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perutnya telah terisi. Begitulah seorang talibul ilm menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hati ini yang menguasai adalah Allah. Yang membolak-balikkan hati ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya kepada Allah yang membolak-balikkan hati inilah kita memohon agar kemudian Allah mengarahkan hati kita kepada ilmu yang bermanfaat. Sehingga awal kali kita berpijak untuk menuntut ilmu, sandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lepas dari Allah, lalu kemudian kita mengandalkan diri kita, lalu kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah hasil dan jerih payah saya sendiri, ini disebabkan karena kepintaran saya, ini disebabkan karena otak saya yang pandai, dan seterusnya. Dia menyandarkan pada dirinya, dia berbangga dengan dirinya, dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini akan diakhiri dengan penyesalan dan kegagalan. Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu.
Maka sandarkan diri kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Nah, salah satu jalan untuk mengokohkan hati kita di atas agama kita adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita akan memahami agama Allah, dan dengan itu kita mengamalkan agama Allah di atas basirah, di atas ilmu yang jelas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah iman. Seorang mukmin yang kuat, jasadnya kuat, yang menyebabkan dia kuat untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat dalam menuntut ilmu, itu lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah iman. Walaupun setiap yang namanya mukmin itu ada kebaikannya. Lalu kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk mencari sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada kamu. Wasta'in billah wala ta'jizan. Dan mengharapkanlah pertolongan kepada Allah. Jangan kamu berlemah-lemah diri, jangan kamu bermalas-malasan. Perhatikan di dalam hadis ini, kita disuruh bersemangat. Wasta'in billah wala ta'jizan. Dan mengharapkanlah pertolongan kepada Allah. Jangan kamu berlemah-lemah diri, jangan kamu bermalas-malasan. Perhatikan di dalam hadis ini, kita disuruh bersemangat. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk dapat memahami ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mengamalkannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Lalu beliau berkata, wa a'zamur rizqi al-ilm. Rezeki yang paling agung, yang paling besar adalah ilmu. Wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana daiman mutawakkila musta'inan bi rabbih fi umurihi kulliha. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawakal dan mengharapkan pertolongan dari Rabb-Nya dalam setiap urusannya. Wa fi du'ail khuruj ats-tsabit 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalalatun 'ala dzalik. Dan tentang doa keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa keluar dari rumah, menunjukkan atas kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap keluar dari rumah bertawakal kepada Allah. Haitsu kana yaqul, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sandarkan diri kita kepada Allah. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita dari apa yang kita butuhkan. Nah, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Ya. Dalam menuntut ilmu ini, kita sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin kita bisa memahami ilmu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati kita untuk memahami ilmu tersebut. Ilmu itu datangnya dari Allah. Allah yang mengajari kita. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah yang mengajari kamu sesuatu yang kamu dahulu tidak ketahui. Yang awalnya seorang itu jahil,
Kenapa dia menjadi alim? Siapa yang memberikan kepadanya ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hasil jerih upaya kita. Bukan karena kepandaian kita, semata-mata pemberian dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintah oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu, karena memang yang menambahkan ilmu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh indahnya perkataan malaikat ketika mereka mengatakan kepada Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan begitulah yang sepantasnya kita ucapkan. Wallahi kita tidak punya ilmu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita untuk bisa memahami ilmu tersebut. Melapangkan dada kita untuk bisa memahami ilmu, lalu kemudian kita mengamalkannya. Diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Tsaniyan, yang kedua, husnun niyah. Perbaiki niat dalam menuntut ilmu. Ilmu itu adalah ibadatul qalb, ibadahnya hati. Yang namanya ibadah, tentunya kita menuntutnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengalahkan dalam beribadah atau salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Ilmu ini adalah ibadahnya hati kita, yang dengannya kita memahami agama Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meridhai dan mencintai para penuntut ilmu. Apabila kita memahami ini, maka hendaklah kita luruskan niat kita. Dalam rangka apa kita mempelajari ilmu? Dalam rangka apa kita tafaqquh fid din? Apakah untuk mendapatkan kemasyhuran? Apakah untuk mendapatkan harta? Ataukah nanti akan mendapatkan kedudukan? Sehingga yang dicari adalah titel, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan mereka yang menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah dunia, waliyadzubillah, dan ini adalah fitnah. Tujuannya adalah dunia. Nah, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya seseorang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang apa yang telah dia niatkan. Untuk apa dia menuntut ilmu? Sebagian mereka ada yang berpikir, saya sengaja menuntut ilmu, mempelajari agama Allah supaya nanti bisa menghasilkan harta yang banyak. Iya kan? Kalau saya bisa ngajar, saya bisa membuka pondok pesantren. Kalau saya bisa membuka pondok pesantren, berarti saya bisa mencari para muhsinin. Kalau saya bisa mencari para muhsinin, berarti akan mengumpulkan duit yang banyak. Nah, tujuannya, akhir-akhirnya adalah harta dunia. Allahul musta'an. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Ka'ab bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilm liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan yang semisal ini juga datang dari beberapa sahabat, di antara Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu
agar kemudian dia bisa berbangga-bangga di hadapan para ulama. Bukan hanya kamu yang punya ilmu, saya juga punya ilmu. Atau dengan perkataan yang lain, anta rajul wa ana rajul. Oh, ingin berbangga-bangga di hadapan para ulama. Kamu laki-laki, saya juga laki-laki. Nah, padahal ilmunya baru setitik. Ingin berbangga-bangga di hadapan para ulama, ataukah ilmu yang dia pelajari untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan dengan orang-orang yang bodoh. Jadi dia belajar ilmu untuk bisa menjadi ahli debat, jagoan debat di mana-mana. Ya. Sehingga si fulan dikenal sebagai jagoan debat. Ya, kalau ada seorang yang terlihat tidak sependapat, maka dia pun dihadirkan. Ini orang jago debat nih. Ya, siapapun siap untuk didebat sama dia. Ini bukan manhajus salaf, dan ini bukan tujuan dalam menuntut ilmu. Ilmu ini dituntut bukan untuk mencari perdebatan. Ilmu ini dituntut bukan untuk jagoan-jagoan dalam perdebatan. Ya, siapa yang paling jago dalam berdebat, maka dialah yang paling alim. Siapa yang bilang? Ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Ya, lalu kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Abdillah, nah, saya ingin dialog dengan kamu. Saya ingin berdebat dengan kamu dalam satu masalah, dalam masalah agama. Kata Imam Malik, tidak. Saya sudah yakin dengan agama saya. Kalau kamu itu masih ragu dengan agama kamu, kamu pergi, saya mencari orang semisal kamu. Lalu kamu berdebat dengan dia. Kalau saya sudah yakin. Ya. Masa keyakinan mau ditukar dengan pikiran kamu yang penuh dengan keraguan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan mau ditukar pikirannya, ya. Nah, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsara tanaqqul. Kata para ulama salaf, barang siapa yang menjadikan agamanya ini sebagai tujuan, ya, untuk berdebat dan bertengkar, orang yang seperti ini akan sering berpindah dari satu keyakinan menuju pada keyakinan yang lain. Ya, na'am. Ya. Alasannya membuka wawasan, memperluas wawasan. Ya. Nah. Jadi wawasannya saking luasnya mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang batil. Nah, bergaul dengan ahlul bid'ah. Semuanya dihadapi. Kalah, maka ikut kepada yang benar. Dianggapnya bahwa siapa yang menang dalam perdebatan, maka dialah yang benar. Itu anggapannya. Ya. Jadi menang-menangan. Nah, kalau ada seorang muslim debat dengan seorang jil misalnya, jilnya menang karena memang pandai beretorika, pandai mengatur kata-katanya. Nah, maka dianggap dialah yang benar. Dari mana pemikiran yang seperti ini? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dalam menghukumi dua orang, beliau sebagai seorang manusia menghukumi mereka secara zahir. Lalu beliau mengatakan, innama ana basyarun wa la'alla ahadakum alhanu bihujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu. Ya. Saya ini hanyalah seorang manusia, boleh jadi salah seorang kalian lebih pandai dalam mengatur kata-katanya, lebih pandai dalam mengemukakan hujahnya. Lalu kemudian saya pun membenarkan dia. Nah, bukan itu tujuan dalam menuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Tidak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk bermegah-megahan di hadapan ulama dan untuk mendebati orang-orang bodoh, auliyasrifa wujuhan nasi ilaih, ataukah dengan tujuan agar kemudian wajah-wajah manusia itu tertuju kepada dia, riya. Ya, mau dikatakan alim agar kemudian dia dianggap sebagai ustadz, ya, dianggap sebagai jagoan dan seterusnya. Itu tujuannya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka, waliyadzubillah.
Nah, benar apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Umar bin Abdul Barr rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana keadaan kalian wahai kaum muslimin ketika fitnah menimpa kalian? Ketika fitnah menyelimuti kalian, yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir wa tuttakhadhu sunnatun mubtada'ah yajri 'alaiha an-nas. Bagaimana keadaan kalian di saat fitnah itu menyelimuti kalian? Anak-anak kecil mereka menjadi dewasa, tumbuh menjadi dewasa dengan fitnah ini, dengan kesesatan ini. Orang-orang tua mereka menjadi pikun, ya, di atas kesesatan dan fitnah ini. Dan manusia mereka mengambil sunnah yang bid'ah. Maksudnya mereka membuat amalan-amalan yang bid'ah, yang akhirnya itu menjadi adat istiadatnya manusia pada saat itu. Fa idza ghuyirat, ketika kesesatan ini hendak dirubah, perkara bid'ah ini akan dirubah, maka mereka pun mengatakan ghuyiratis sunnah, sunnah ini mau dirubah. Lalu di antara mereka ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan yang demikian itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, idza kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum wa kathura umara'ukum wa qalla umana'ukum wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Nah, kapan fitnah itu terjadi? Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila semakin banyak orang-orang yang hanya pandai membaca Quran di antara kalian, hanya pandai membaca saja, seakan-akan Al-Quran itu dijadikan sebagai seremonial semata dalam musabaqah tilawatil Quran, ya, hanya sekedar bisa jadi imam misalnya, ya. Apa tujuan dia membaca Quran? Supaya bisa pintar baca Quran, tajwidnya betul, supaya nanti bisa diangkat jadi imam di salah satu masjid, mendapatkan gaji per bulan karena jadi imam. Semakin banyak orang-orang pandai membaca di antara kalian, wa qalla fuqaha'ukum, dan semakin sedikit orang-orang yang faqih di antara kalian. Faqihnya sedikit. Wa kathura umara'ukum, dan semakin banyak penguasa-penguasa kalian. Wa qalla umana'ukum, dan semakin sedikit orang-orang yang punya amanah. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, sementara dunia itu dicari dengan cara mengamalkan amalan akhirah. Jadi untuk mendapatkan dunia jadi ustaz, untuk mendapatkan dunia buka pondok pesantren, untuk mendapatkan dunia punya ilmu nahwu, punya ilmu fikih, punya ilmu ini dan itu dalam permasalahan syar'i untuk tujuan dunia. Waliyadzubillah, ya, supaya dapat gelar LC, ya, saya jadi ustaz, lumayan penghasilannya. Nah, kalau nggak punya gelar tak dapat penghasilan. Nah, tujuannya seperti itu, menuntut ilmu. Subhanallah. Wa tufuqqiha li ghairi din, dan manusia kemudian mereka mendalami sesuatu yang itu bukan agama. Berlomba-lomba mempelajari dunia sementara mereka lalai dari mempelajari ilmu agama. Anak saya ini kalau sudah besar nanti masuk SD fulan, ya, favorit. Nah, karena anak saya ini ranking. Setelah itu tamat masuk ke SMP fulan, favorit. Tamat masuk SMA fulan, favorit. Nah, nanti jurusannya ada yang mengatakan nanti anak saya cita-citanya jadi pilot, cita-citanya jadi presiden, cita-citanya jadi menteri, cita-citanya jadi gubernur, dan macam-macam cita-cita. Nah, oh di sana ada pondok pesantren, ngaji kitab-kitab para ulama ussalah. Ada ijazahnya nggak? Nggak ada. Aduh,
kurang memberi harapan di masa depan, ya, tidak memiliki wajah cerah di masa depan, ya, mau jadi apa anak saya nanti kalau masuk pesantren, nggak ada ijazahnya lagi, mau jadi apa nanti, ya. Jadi guru TPA, gajinya berapa jadi guru TPA, nah jadi pendek akal, ya, nah akalnya itu pendek, jadi yang dipandang itu hanya dunia saja, tidak melihat apa yang ada di belakang dunia dari akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Pendek sekali akalnya. Nah, ya, yang dipikir dunia. Banyak orang-orang tua seperti ini keadaannya, ya, dengan sangat disayangkan. Kadang-kadang di antara mereka ada yang senang belajar agama, tapi anaknya masih takut juga untuk dimasukkan pondok pesantren supaya menjadi hufadzul Quran, para penghafal Quran. Sementara umat ini sangat membutuhkan para dai yang benar-benar mengajarkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau satu pondok sekarang ini yang di dalamnya belajar 1000 santri, ya, bersungguh-sungguh semuanya berhasil, itu masih belum cukup untuk mendakwahi sekian banyak kaum muslimin. Apalagi kalau cuman puluhan saja, ya. Nah, rendah akalnya. Nah, berbeda dengan akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau para sahabat, ya, mereka orang-orang yang punya akal yang panjang. Nah, masa depan mereka cerah, pandangan mereka jauh ke depan setelah mati, ya. Itu harapan mereka, para sahabat. Sehingga kalau kita melihat menuntut ilmunya para sahabat, pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan masa depan yang cerah. Seorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Nah, itu pertanyaannya. "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" "Ya Rasulullah, amalan apakah yang kalau saya mengamalkan maka mendekatkan aku pada surga, menjauhkan aku dari neraka?" "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu ucapan di dalam Islam yang aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu." Ini pertanyaan para sahabat, mutu tinggi, ya. Mutunya itu sangat tinggi sekali, ya. Kalau sekarang orang datang kepada ustadz, ya, "Ustadz, ada pondok pesantren?" Ada ijazahnya nggak, Ustadz? Nggak ada, ya. Ijazah pun ijazah lokal, tidak muadalah, tidak apa. Nah, jadi selalu yang dipikirkan dunia, ya. Nah, ini masalah, ya. Ya, nanti kan anak saya nanti bisa jadi dokter, ya. Nah, kalau dia jadi dokter akan mengobati kaum muslimin yang sakit, kan bermanfaat, betul bermanfaat. Tapi lebih manfaat mana? Kalau menyembuhkan hati, ya, menjadi seorang dai ilallah. Nah, penyakit pada jasad tidak menambah dan mengurangi iman, ya. Bahkan penyakit yang menimpa seorang mukmin itu menghapuskan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin menghibur seorang mukmin yang dalam keadaan sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Antum semua hafal, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya itu? La ba's tahur insyaallah. Tahur, ya, akan menghapuskan dosa bagi seorang mukmin itu mendapatkan musibah, ya, sakit dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang sakit itu hati, waliyadzubillah, hatinya tertutup, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ini namanya kebinasaan. Nah,
Fal mar'u niyatuhu lillahi azza wa jalla fi talabil ilm mukhlishan lillahi fi dzalik. Maka seorang itu niatnya karena Allah azza wa jalla dalam menuntut ilmu, ikhlas hanya untuk Allah. La yuridu sum'atan wala syuhrah. Dia tidak menginginkan agar kemudian orang-orang memuji dia. Dia tidak menginginkan riya, tidak pula kemasyhuran, wala ardan min a'radid dunya. Tidak pula untuk mendapatkan salah satu bahagian dari dunia. Wa man ja'ala niyatahu lillah waffaqahu Allah taala wa athabahu ala dzalik. Dan barang siapa yang menjadikan niatnya itu karena Allah, maka Allah memberikan taufik kepadanya. Dan Allah akan memberikan pahala atas apa yang dia lakukan. Li'anna al-ilma ibadatun bal min a'zamiha. Sebab ilmu itu adalah ibadah, bahkan termasuk di antara ibadah yang paling mulia. Wal 'amalu la yakunu al-'abdu muthaban 'alayhi illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Dan sebuah amalan seorang hamba itu tidak akan diberikan pahala atasnya kecuali kalau dia melakukan amalan tersebut dengan ikhlas, murni hanya untuk Allah. Muttabi'an fihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa a'zamu taqwa, dan ketakwaan yang paling agung, yang paling mulia, ikhlasun niyati lillah, mengikhlaskan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah. Wal mura'i fi talabil ilm fadlan an khasaratihi fid dunya fa innahu mu'aqabun fil akhirah. Sedangkan orang yang riya, ingin mendapatkan pujian dalam menuntut ilmu, ya, dia sudah merugi di dunia, terlebih daripada itu dia akan dihukum di akhirat nanti. Kama jaa fi thalathati alladhina yushabuna ala wujuhihim fin nar. Sebagaimana yang telah datang dalam hadis tentang 3 orang yang mereka itu diseret ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka. Wa minhum rajulun talabal ilma liyuqala alim wa qad qil. Dan di antara mereka yang diseret ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka adalah seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan agar mendapatkan gelar alim, dan sungguh dia telah mendapatkan gelar itu. Nah, hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika hendak menyebutkan hadis ini itu pingsan sampai 3 kali. Nah, kata beliau, aku akan beritakan pada kalian hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat beliau sampaikan, pingsan beliau. Sadar kembali, siuman, lalu beliau sampaikan lagi, aku akan beritakan pada kalian hadis yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat beliau sampaikan, pingsan sampai 3 kali beliau pingsan. Ya, beliau sangat khawatir jangan sampai beliau termasuk di antara orang yang terkena di dalam hadis ini. Setelah itu beliau menyebutkan, ya, orang-orang yang pertama kali mereka itu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihisab apa yang telah mereka amalkan. Pertama, seorang yang menuntut ilmu. Dalam riwayat yang lain, seorang qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Lalu kemudian dia ditanya, untuk apa engkau mempelajari Al-Quran Karim? Ya, maka dia mengatakan, aku mempelajari Al-Quran ini, ya Allah, untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta, kamu dusta. Engkau mempelajari ilmu ini, engkau belajar Al-Quran agar kemudian orang-orang mengatakan kamu ini qari, orang yang pandai baca Quran. Agar kemudian orang mengatakan kamu ini alim, orang yang punya ilmu. Dan sungguh manusia telah menyebut demikian, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, orang yang suka menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Lalu kemudian dihadapkan Allah bertanya, untuk apa? Dengan tujuan apa engkau berinfak? Dia mengatakan, aku bersedekah ya Allah untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Kata Allah, kamu dusta.
engkau bersedekah, agar kemudian orang-orang mengatakan kamu itu dermawan. Dan sungguh manusia telah menyebut demikian, dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad mati fi sabilillah, dihadapkan kepada Allah. Allah bertanya kepadanya, tujuan apa engkau mati di jalan Allah? Dia mengatakan, untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Allah mengatakan kamu dusta. Ya. Engkau berjihad di jalan Allah, agar kemudian orang-orang mengatakan kamu ini ya pemberani. Nah, kamu ini pahlawan dan yang semisalnya, dan sungguh manusia telah menyebut kamu demikian, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Kalau demikian keadaannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jaga hati kita ya dalam menuntut ilmu. Sungguh sangat celaka mereka-mereka yang menuntut ilmu agama, namun ternyata yang mereka maksudkan adalah dunia. Sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, nah, wailun lil mutafaqqihina li ghairil ibadah wal mustahillina al-hurumat li syubuhat. Celaka orang-orang yang mendalami ilmu agama ini bukan dengan tujuan ibadah, dan orang-orang yang menghalalkan perkara-perkara yang haram dengan mendatangkan syubhat-syubhat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan dari makalah ini. Kita sampai pada poin yang kedua, yang insyaallah taala setelah salat zuhur kita langsung insyaallah taala melanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan bacaan dari makalah ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Berkata Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhufairi hafizahullah ta'ala, thalithan, poin yang ketiga dari prinsip-prinsip atau perkara-perkara inti yang hendaklah seorang talibul ilm bersifat dengannya, at-tadarru'u ila Allah Ta'ala wa su'aluhu at-tawfiq was-sadad. Merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah agar diberikan taufik dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab menuntut ilmu tujuannya adalah diamalkan, dan agar kemudian seorang talibul ilm mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas basirah, sehingga seorang yang telah mengetahui ilmu memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kekokohan dan istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wa du'a'uhu rabbahu al-istizadata min talabil ilm, dan dia berdoa kepada Rabbnya untuk meminta tambahan dalam menuntut ilmu.
fal 'abdu faqirun, sebab hamba itu seorang yang fakir, muhtajun ila Allah ghayatal hajah, dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala hatta ibadahu ila su'alihi wat tadarru'i ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba-hambanya untuk meminta dan berdoa kepada Allah serta merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah gelombang fitnah yang penuh dengan kejahilan ini, di mana kita semua merasakan fitnah yang merajalela dan kebodohan yang tersebar di kalangan umat, yang apabila seorang talibul ilm tidak bersabar dalam menuntut ilmu, maka dikhawatirkan dia akan terseret bersama dengan orang-orang yang tidak pernah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saa'ah ay yaqilla al-ilm wa yadhhar al-jahl wa yadhhar az-zina wa takthura an-nisa wa yaqilla ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ketika ilmu semakin sedikit, semakin kurang orang-orang yang hendak menuntut ilmu syar'i, dan kejahilan semakin merajalela. Manusia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tersebarnya perbuatan zina, semakin banyaknya jumlah para wanita dan semakin sedikit jumlah lelaki, sehingga pada zaman tersebut 50 wanita dibandingkan satu laki-laki. Maka ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Manusia berlomba-lomba terhadap dunia mereka, dan mereka membiarkan diri mereka dalam keadaan jahil. Mereka menyangka bahwa harta yang mereka miliki dapat menjadikan mereka kekal. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa hartanya menjadikan dia kekal, padahal keadaannya tidak demikian. Banyak dari kalangan manusia, bahkan tidak terlepas mereka dari kalangan kaum muslimin, yang sangat memperhatikan dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan dunia, sementara akhirat mereka diterlantarkan, diabaikan, dijadikan sebagai sampingan semata. Kalau ada waktu untuk sholat, maka sholat. Kalau tidak ada waktu, sibuk bekerja, sibuk mencari dunia, maka mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini musibah. Oleh karena itu kita melihat banyak dari kalangan mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki ilmu dalam hal dunia, akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang tidak pandai membaca Al-Quranul Karim. Punya titel S1, S2, S3, baca Al-Fatihah, ya, masih juga mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, tidak pandai membaca Al-Quranul Karim. Di antara mereka bahkan tidak tahu
alif bata. Padahal dalam hal dunia, subhanallah, apakah orang-orang yang seperti ini yang diharapkan? Yang mereka berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, sementara mereka melalaikan Al-Quranul Karim. Baca saja tidak, apalagi untuk mengamalkannya dan mentadabburinya. Maka ini musibah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa gunanya seorang anak yang punya titel yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, punya harta yang banyak, pekerjaan yang mapan, ternyata dia tidak pandai membaca Al-Quranul Karim. Ternyata dia tidak pandai mendoakan kebaikan untuk orang tuanya yang akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak manusia itu meninggal, terputuslah amalannya kecuali dalam 3 hal: sedekah yang terus dimanfaatkan, atau ilmu yang bermanfaat, ataukah seorang anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Namun yang seperti ini sudah jarang, kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia. Fayaqulu, lalu kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapakah yang berdoa kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan siapa yang memohon ampun padaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, sangatlah kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Siapa yang hendak bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah. Siapa yang berdoa, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah, agar kemudian Allah mengokohkan kita di jalan talabul ilm, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wallahu azza wa jal amara nabiyahu an yas'alahu al-istizadata min al-ilm. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberi tambahan ilmu. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, tatkala beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang yang menuntut ilmu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar diberikan tambahan dalam hal harta, diberikan tambahan dalam hal kedudukan. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kemudian beliau meminta tambahan ilmu. Sebab bertambah ilmu seseorang, maka semakin bertambah pula derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ala lisan Ibrahim alaihi salam, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman menjelaskan tentang ucapannya Ibrahim alaihi salam ketika Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku hukum. Yang dimaksud hukum di sini adalah ilmu.
kepandaian untuk menetapkan hukum, dan ikut sertakanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Wal hukmu huwal ilm. Yang dimaksud hukum di sini adalah ilmu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, yang dimaksud hakim di sini adalah al-alim, orang yang alim. Apabila seorang alim berijtihad, benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Maka di sini Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, meminta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu pula. Rabbi habli hukma. Maka 2 dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya memohon kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu, yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Kalaulah hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi masih meminta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meminta kepadanya ilmu yang bermanfaat, maka kita hamba-hamba Allah yang lemah, yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat butuh kepada ilmu tersebut. Sangat-sangat butuh kepada ilmu yang bermanfaat agar terus diberikan tambahan. Diberikan tambahan ilmu. Maka inilah yang kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil hifdz. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu agar beliau diberikan hafalan yang kuat. Wa da'a li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bil ilm. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas agar diberikan ilmu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas menjadi seorang yang mendalami agama, dan ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil, yaitu tafsir Al-Quranul Karim. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi seorang yang faqih dan menjadi seorang mufassir yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Fastajaba Allahu doa nabiyyih, maka Allah pun mengabulkan doa nabinya, baik kepada Abu Hurairah, demikian pula kepada Ibnu Abbas. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu la yasma'u syai'an illa hafizah. Dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau tidaklah mendengarkan sesuatu melainkan beliau menghafalnya. Wa asbaha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma habral ummati wa turjuman al-Quran. Demikian pula Ibnu Abbas, beliau menjadi alimnya umat ini dan bahkan menjadi ahli tafsir Al-Quranul Karim. Wala yazalul ulama ala hadha yatadarra'una ila Allah wa yas'alunahu al-ilm. Dan begitulah para ulama senantiasa demikian, ya. Mereka selalu kembali kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan memohon kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah membukakan hati kita untuk bisa menerima ilmu. Fahada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka ini salah satu contoh pula, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yadhhabu ilal masajid, beliau mendatangi masjid-masjid, wa yasjudu lillah wa yas'aluhu fayaqul, beliau senantiasa sujud di hadapan Allah dan memohon kepada Allah dan mengatakan dalam doanya, ya muallima Ibrahim allimni. Doanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya Allah yang telah mengajarkan Ibrahim, maka ajarkanlah kepadaku ilmu.